Ada pertanyaan, Bu, ya. Ini ada pernyataan bahwasanya seorang suami harus menafkahi istrinya sebagaimana dulu si istri tersebut mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Apakah benar yang demikian, Bu? Kembali kepada yang telah kami jelaskan bahwa dalam rumah tangga kita itu jangan main hitung-hitungan. Tidak nyaman dan tidak indah. Bagaimana hidup indah? Pengen makan lebih enak, oke. Rumah lebih nyaman, oke. Sama-sama tanpa harus maksa pasangan. Jangan memperbudak suamimu. Kalau suamimu mampu semacam itu, Anda terima, indah. Tapi kalau Anda dikuasai dengan ketamaan, misalnya, suamimu hanya bisa memberikan rumah kecil. 5x5 misalnya. Atau 5x10 lah. Melihat kakakmu punya rumah gedong, lalu kan, nah itu sudah nggak baik. Jadi paling indahnya dalam berumah tangga adalah menerima. Qanaah. Mensyukuri apa yang diberikan oleh pasangan, itu adalah indah. Nah, kalau bicara tentang apakah suami dalam memberi nafkah adalah seperti kebiasaan istrinya dulu, itu tadi kami singgung bahasanya di dalam mazhab Imam Malik memang seperti itu. Uniknya mazhab Imam Malik tidak mementingkan kafaah. Tapi setelah menikah harus kau bisa memberikan sesuai dengan yang layak istrimu, ya kan? Biarpun tidak ada kafaah, tapi urusan memberi nafkah tapi harus sesuai, jadi kufu kan, kayak begitu. Jadi biarpun dalam mazhab Malik nggak ada kafaah, tapi ternyata dalam hidup kafaah berlaku di sini. Nah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda sebagai seorang istri dari awal sudah menjatuhkan kafaah Anda sebagai seorang wanita kaya raya, mungkin setiap hari bisa saja makan keluar, tapi Anda rela menikah dengan seorang laki-laki yang fakir biasa, Anda harus rela dengan kemampuan yang diberikan. Bahkan mungkin lebih indah lagi Anda, karena mungkin Anda tidak perlu dunia, Anda sudah cukup, Anda mengatakan, wahai suamiku, biar urusan rumah tangga aku yang mencukupi. Nggak ada masalah, saya begitu. Cuman di saat istri suaminya yang fakir itu hanya bisa memberikan semampunya, sah. Karena apa? Sesuai dengan kemampuan seorang suami, bukan kemampuan seorang istri. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sendiri. Bukan kemampuan istri. Itu kan dalam Islam. Jadi kalau tadi katakan apa? Harus sesuai dengan enggak. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak semacam itu. Kalaupun Anda ikut mazhab Imam Malik misalnya, tapi nggak harus sampai begitu deh nuntut, bang. Aku kan biasa oleh ayahku sehari kasih uang begini. Mana abang? Masa enak hidup kayak begitu? Loh, Anda sudah menjalani hidup rumah tangga sebagai seorang istri, terima. Mungkin ayahmu dulu setiap hari ngasih 200.000, tapi suamimu hanya 40.000. Terima 40.000 dari suamimu. Jangan biasa menuntut, wahai istri. Cuman memang bicara tentang nafkah itu nanti di saat seorang istri tidak terima bisa diangkat ke mahkamah untuk cerai. Misalnya apa? Wahai mahkamah, suamiku tidak mau nafkahnya. Diterima oleh mahkamah, boleh dicerai. Masa hidup mencerai-cerai itu? Apakah Anda tidak rindu mulia? Suatu ketika ada seorang perempuan, yaitu begitu. Perempuan cerdas tapi lihat. Ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu pailit terus, bangkrutan. Tidak pernah beri nafkah. Ya Rasulullah. Nabi dengan keadilannya dong. Lalu kamu makan bagaimana selama ini? Ya, kalau makan alhamdulillah masih ada peninggalan kurma. Cuman masa hidup kayak gini terus. Maksudnya yang nombokin istri. Kata Nabi dengan bahasa fikih, keadilan. Kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah kepadamu dan anak-anakmu, kamu boleh minta cerai, kemudian kamu biasa bebas nanti. Apakah nanti dapat suami yang menafkahi atau yang lain bebas. Cuman dia wanita cerdas, dia hanya pengen tahu. Mikir kok enggak enak. Masa harus pisah dengan suami gara-gara suami enggak beri nafkah. Bukan tidak beri nafkah secukup, yang lebih, enggak beri nafkah sama sekali, ini bayangkan. Kalau pertanyaannya kan beri nafkah hanya kurang, itu saja. Tidak beri nafkah sekalipun, disuruh milih cerai, dia mikir, apakah ada pilihan lain ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, ada pilihan lain. Kau yang mencukupi, maka saat itu kau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala nafkah, pahala sedekah, pahala menyenangkan suami dan keluarga. Cuman karena dia wanita cerdas, dia berkata apa? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua saja. Oh kan begitu. Bukan menuntut, hei suamiku, aku dulu oleh ayahku dikasih begini. Nggak ada tuntut-tuntutan, nggak indah hidup. Ini merelakan bahasanya, biar aku yang mencukupi ya Rasulullah, tapi aku dapat pahala banyak. Dan itulah yang harus kita hadirkan kehidupan dalam rumah tangga. Cara hidup dalam rumah tangga. Mungkin suatu ketika memang suamimu banyak rezeki, tapi namanya hidup kadang dia kolab, tapi Anda yang berjaya. Jangan di saat Anda sukses lalu Anda sombong. Dan kami ingatkan, wanita karir,
kebanyakan akan runtuh di saat dia sukses. Kebanyakan, ingat. Tapi Anda yang mendengar tidak runtuh. Karena Anda paham, Anda ngerti syariat. Biasanya kalau sudah mulai punya kemampuan, dia wanita karir itu mudah minta cerai. Karena dia bisa bayar, tapi nyesel setelah itu, lihat. Makanya lihat, kalau kita lihat banyak janda-janda itu karena kaya-kaya. Tapi kalau kaya, perempuan kaya, dia ngerti ketawaduan, punya permasalahan dengan suami, yang namanya suaminya manusia, tentu dalam hidup ada masalah. Nabi saja punya masalah dengan ada permasalahan dengan Siti Aisyah. Cuman karena dia ngerti ketawaduan, dia punya masalah dengan suami. Dan mungkin yang salah suami. Apapun itu tidak adalah suamiku, yuk kita damai. Cuman karena dia punya kekuatan, kekayaan, cerai. Waduh, lihat. Siapa yang banyak minta cerai hari ini? Bukan perempuan yang ternyata, bukan perempuan yang, mohon maaf, yang dinafkahi dan sebagainya. Biasanya sudah mulai punya kekuatan. Maka kami ingatkan, Anda boleh jadi wanita karir. Tapi syaratnya adalah ada beberapa syarat. Pertama, kerjaannya adalah terhormat. Tidak mengganggu kewajibannya. Kemudian juga diizinkan suami dan seterusnya. Yang kelima terpenting adalah apa? Tidak boleh menjadi sombong kepada suaminya. Kalau Anda bisa memegang yang ini, luar biasa indah seperti pada zaman Nabi. Wahai suamiku, tugasmu hanya tahajudan, nyupirin, nganterin aku, sama mijitin aku. Nggak usah kemana-mana. Kemanapun kau harus nempel dengan aku, kan enak. Jangan seperti perempuan yang bodoh, gara-gara sudah punya duit segini, kau tidak bisa nafkahi. Duitnya sudah miliaran, kok bingung nafkah? Kan aneh sekali. Tapi di sisi lain, hei para suami, kamu jangan pelit. Anda jangan pelit kepada istrimu. Kalau memang Anda bisa muliakan, karena rezeki Anda lapang. Muliakan, kenapa tidak? Inilah perlu kita hadirkan dalam rumah tangga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai, indah, bahagia di dunia dan di akhirat. Baik Buya, mohon kesimpulan dan ditutup dengan doa. Kesimpulannya adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Dan jangan ada dalam rumah Anda tuntutan. Biarpun menuntut boleh, tapi hendaknya Anda menghindari menuntut. Karena kalau Anda menuntut, sebetulnya Anda telah mengajari dia untuk menuntut kepada Anda, sehingga hidup menjadi tuntutan, tidak akan ada keindahan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada semua yang telah menikah. Yang belum menikah dimudahkan dapatkan pasangan orang-orang mulia yang menjadi sebab mereka mulia di dunia akhirat, diberi keturunan yang soleh-solehah, dibanggakan oleh baginda Nabi, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi